Kan, walaupun katanya cuma satu kali. Dan satu kali itu bukan ukuran untuk jadi atau tidak jadi. Ya. Nggak sengaja. Tapi pertama kali tadi mengatakan tidak. Kemudian bukan saya satu-satunya. Kemudian iya, tapi cuma sekali. Bu, bukan undangannya kali, Bu. No, masalahnya bukan di situ, Mas Herli. Ya. Anda sebagai laki-laki dewasa yang sudah menikah punya anak, kelihatan sekali bahwa Anda itu tidak bertanggung jawab pada apa yang Anda lakukan. Anda menghindar, mencari pembenaran dari apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tahu, Anda melakukan. Jadi, ini kelihatan sekali bahwa seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, mencari lubang-lubang, titik-titik di mana dia bisa menghindar dari tanggung jawab. Nah, kalau nggak bisa menghindar, minimal mencari teman. Iya, dan ini bukan sikap yang dewasa ya, seperti itu. Baik, yang jelas ini sudah terjadi, kita harus selesaikan persoalan Ibu Ina ya. Iya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan kepada Anda. Ini adalah kata hati istri Anda mungkin. Mas Herli, apakah sebenarnya Anda mencintai tante Anda, Nelia? Tidak. Tidak, Mas Herli. Tidak. Bohong, Mas. Kalau dia nggak cinta, nggak mungkin Tante sampai hamil. Saya juga sih, Anda yang hamil tanpa dasar cinta ada. Lagi-lagi kita harus meluruskan ya. Ya, ada yang dasarin cinta nggak hamil-hamil juga ada. Ya. Bukan ada yang cinta banget nggak hamil-hamil karena nggak dia sentuh-sentuh, cuma disayang-sayang doang. Ya nggak bisa hamil. Nah. Ada yang cuma dicontreng doang, nggak dicoblos-coblos. Itu suaminya politisi itu biasanya. Oke, kita kembali lagi. Sekali lagi saya tanyakan kepada Mas Herli, apakah Anda sebenarnya, katakan secara jujur, mencintai tante Anda sendiri? Tidak, Mas. Ketertarikan? Saya mencintai istri saya lebih segala-galanya. Bohong kamu, Mas. Bohong kamu. Mas, benar, Mas. Enggak bohong, Mas. Kamu Yanti. Yanti, kenapa dulu Yanti? Sama aku. Gak mungkin kamu bohong. Kamu udah gak sayang sama aku. Kamu udah cinta sama aku. Kamu udah gak sayang sama kamu. Jangan bohong. Kamu sudah mempunyai 2 anak. Surya, Kamu banyak ngomong, Bang Presno. Coba tanyakan ke Melia. Bagaimana karakternya dia di rumah? Berpakaian. pasien kamu mencari. Bagaimana laki-lakinya itu? Saya sebagai lelaki juga mau berkasih. Kamu jangan laki-laki. Kamu gak tahu. Aku tuh istri kamu. Bisa-bisanya kamu ngomong begitu dengan aku. Kamu bukan orang aja ya. Kelakuannya sama-sama orang aja ya. Coba ditanyakan. Di depan sini kamu bisa bilang. Untung Surya juga di situ ya. Sudah tahu kelakuan adanya seperti itu masih dibela-belanya. Sudah, Pak. Kita dengar dulu yuk apa yang jawaban dari Yanti pada saat pertanyaan apakah suaminya sebenarnya mencintai tantenya. Dan itulah versi Yanti. Apakah match atau tidak kalian? Yang pasti tante saya itu memang lebih cantik dan lebih seksi daripada saya. Jadi pantas aja kalau suami saya itu mencintai tante saya. No match. Dan Herli, Mas Herli, ternyata menurut istri Anda sebenarnya ada hati kepada tante Anda. Tidak, Pak, sama sekali. Mungkin secara fisik kali. Nah, oke, kalau pakai hati enggak. Beneran enggak sama sekali? Sama sekali saya tidak cinta sama. Kalau enggak cinta tante enggak saya. mungkin Anda sampai hamil. Mas, kamu itu gimana sih? Ya mungkin saja tante kamu menggoda Herli. Dia yang genit, Mas. Saya tahu tante-tante enggak genit, enggak seperti apa yang kamu bilang. Kamu aja kasar pikiran kamu. Kamu kan juga tahu, Mas. Masalah genit apa tidak, itu tergantung kamunya. Kamu artinya kotor kamu. Kamu Punya iman kamu. putih garong kamu. Bicara iman di sini. Hati. Apa itu? Tenang, Pak Ade, tenang, Pak Ade. Baru bisa tenang, adik saya hamil. Kamu bisa tenang. Saya nggak bisa tenang. Coba tenang Pak ya, sabar dulu ya. Memang biasanya perempuan agak susah untuk bisa tenang. Karena kalau perempuan mesti membawa perutnya selama 9 bulan. Kalau laki-laki kan nyetor aja. Ada komentar Mbak Saya Rey? senang udah ada kalimat kayak judul lagu dangdut Kucing Garong gitu ya. Habis ini Bang Tuyip katanya nggak pulang-pulang 3 tahun ya. Memang beda sekali ya antara nafsu dan cinta. Beda. Judul film tuh Mbak. Ya.
Oh, film ya? Iya. Ya nggak apa-apa, kita pinjam ya. Yang mana Mbak Arif? Silakan Mbak, terus. Tetapi saya ingin mendengar setelah kejadian itu dan menyatakan hamil, hubungan antara Melia dengan Harley ya? Harley. Siapa? Harley, bukan Helmi. Harley ya, bukan Helmi. Itu setelah itu bagaimana coba Melia, coba ceritakan dari Harley. Setelah ketahuan adanya surat dari dokter menyatakan hamil. Setelah itu pasti Anda menyampaikan kan ke Harley. Iya. Lantas bagaimana reaksinya Harley? Harley tetap tidak percaya kalau ini hasil perbuatannya. Harley Lalu tetap hubungan mengelak. selanjutnya? Harley tetap mengelak bahwa yang berbuat ini adalah tunangan saya. Tapi hubungan berdialog, ngobrol, sekakak sikik, apalah gitu, coba terangkan sebentar. Sedikit banyaknya juga diambil kan? Saya tidak pernah, semenjak kejadian itu, saya benar-benar terpukul sekali. Sehingga saya sudah tidak berpercaya dengan dia lagi. Dengan tunangannya? Juga tidak. Tunangannya Karena saya tahu? Tidak tahu. Tunangan tapi nggak tahu, tunangan ya? Tidak di Pacaran sini, beda ya sama Di luar tunangan? kota, tidak di Jakarta. Oh, Makanya tadi saya bilang, kalau bisa Tunangannya hamil tidak karena gitu. tunangannya pasti pakai pos. Saya mau meneruskan pertanyaannya Ibu Re ya. kayaknya kita lakukan investigasi kayaknya sekarang. Iya, pakai internet kirimnya, pakai email. Karena begini Mas Helmi, kalau tadi saya ikuti ya, Melia sedang dalam keadaan tidur. Ya. Orang tidur itu kan bukan orang tidur itu kan pakaiannya seringkali tersingkap tidak sengaja dan sebagainya gitu ya. Kemudian Harley masuk. Nah, apakah hubungan itu disetujui? Hanya karena kata iya dan tidak, sifat hubungan itu jadi beda. Kalau ada kata-kata tidak dari Melia, itu artinya sebuah hubungan yang dipaksakan. Itu adalah pemerkosaan.